Data klasemen perform merupakan isi video saya kali ini yang saya ambil dari 6 pertandingan terakhir yang fungsinya untuk melihat apakah tim kesayangan kalian ada perform yang naik, konsisten, atau justru ada yang turun. Dan ini berbeda ya dengan peringkat klasemen pada umumnya karena ini hanya melihat perform aja. Ini sebagai parameter saya juga untuk melihat tim di Liga Indonesia ini bagaimana, terutama yang di area zona degradasi, apakah ada peningkatan, dan juga di peringkat-peringkat atas bagaimana untuk perebutan calon juara gitu ya. Ini sangat terlihat jelas di perform karena saya harus mengawal terus di setiap 3 pertandingan terakhir. Saya akan buat klasemen performnya. Oke, saya bahas dulu dari peringkat ke-13 sampai ke-18, artinya di segmen papan bawah, dan saya akan mempreview aja sedikit untuk bagaimana tim yang ada di klasemen perform ini ya. Langsung kita lihat di peringkat ke-18 ada nama PSS Sleman. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan mengalami 4 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 9. Artinya PSS Sleman sebenarnya untuk di lini depannya ini sudah cukup baik aja lah, cukup baik. Tapi di sektor lini belakangnya memang kemasukannya lumayan banyak ya. Jadi untuk evaluasinya jelas di lini belakang dari PSS Sleman ya, dalam 6 pertandingan terakhir ini kemasukan 9. Lalu di peringkat ke-17 ada nama PSIS Semarang. Dari 6 pertandingan terakhir belum memperoleh 1 kemenangan pun, memperoleh 4 hasil imbang dan 2 kekalahan, berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 4. Ini kembali lagi PSIS Semarang ya, seperti di video saya kemarin previewnya bahwa di 6 pertandingan terakhir lini depannya hanya berhasil mencetak 2 gol saja. Untuk lini belakangnya hanya kemasukan 4, itu ya cukup baik ya. Tapi tinggal sektor lini depannya yang harus ada evaluasi dari PSIS Semarang. Lalu di peringkat ke-16 ada nama Persela Lamongan. Dari 6 pertandingan terakhir ini juga sama, belum memperoleh 1 kemenangan pun dan memperoleh 4 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Ini kalau saya lihat Persela Lamongan di lini depannya sebenarnya sudah baik ya. Berhasil mencetak 6 gol, jadi rata-rata 1. Hanya memang lini belakangnya ini kemasukan 8 ya. Jadi untuk evaluasinya Persela Lamongan di sektor lini belakangnya. Lalu di peringkat ke-15 ada nama Persiraja Banda Aceh. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 4 gol dan kemasukan 8. Jadi Persiraja Banda Aceh ini memang ada peningkatan yang cukup baik, tapi memang di lini depannya ya masih sangat minim mencetak golnya, dan di lini belakangnya juga kemasukannya cukup tinggi ya. Jadi evaluasinya di lini depan dan lini belakang untuk Persiraja Banda Aceh. Lalu di peringkat ke-14 ada nama Persita Tangerang. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Oke, Persita Tangerang juga di lini depannya ya sudah cukup baik aja karena rata-rata 1 gol ya per laga. Tapi memang di lini belakangnya ini ya masih tinggi juga nih, kemasukan 8. Lalu di peringkat ke-13 ada nama Persipura Jayapura. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 5. Jadi kita lihat evaluasinya bahwa Persipura Jayapura di sektor lini depannya ada inkonsisten karena ini sangat kurang baik ya, hanya mencetak 3 gol dari 6 pertandingan terakhir. Walaupun sebenarnya di lini belakangnya sudah ya cukup baik aja untuk Persipura Jayapura. Jadi evaluasinya lebih ke sektor lini depannya untuk power mencetak golnya Persipura Jayapura. Jadi itu ada 6 tim yang termasuk di tim segmen papan bawah klasemen perform. Ada nama Persipura Jayapura di peringkat ke-13, diikuti Persita Tangerang, Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan, PSIS Semarang, dan PSS Sleman. Apakah tim kalian ada yang masuk di segmen papan bawah klasemen perform ini? Ya kalian harus mengkawal ya, dan berharap untuk tim kesayangan kalian ini tetap untuk agar cepat naik ya performnya. Kalian harus mengkawal ini. Lalu kita bahas untuk segmen papan tengah klasemen perform Liga Indonesia. Dari 6 pertandingan terakhir kita lihat di peringkat ke-12 ada nama Persebaya Surabaya. Dari 6 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya berhasil mencetak 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 9. Oke, ini di lini depannya untuk Persebaya Surabaya sudah cukup baik, tapi di sektor lini belakangnya ini kemasukan 9.
Jadi evaluasinya jelas di sektor lini belakang ya untuk Persebaya Surabaya agar diminimaliskan lagi. Ini untuk Persebaya Surabaya. Lalu di peringkat ke-11 ada nama Persija Jakarta. Dari 6 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan, 3 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 8 gol. Ini berbeda sama Surabaya karena jumlah kemasukannya aja ya, Persija lebih sedikit 1 ketimbang Persebaya. Jadi Persija Jakarta di sektor lini depannya sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya memang kemasukan 8. Jadi sama evaluasinya di lini belakangnya agar diminimaliskan lagi untuk kemasukannya ya untuk Persija Jakarta. Lalu di peringkat ke-10 ada nama Tira Persikabo Bogor. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 8. Jadi ini kembali lagi juga sama, di lini depannya juga sudah cukup baik, di sektor belakangnya juga menjadi evaluasi ya, karena kemasukan 8 nih untuk Tira Persikabo Bogor ya, ini evaluasinya nih. Lalu di peringkat ke-9 ada nama Barito Putra. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 7. Ini Barito Putra di sektor lini depannya sudah baik ini. Tapi di sektor lini belakangnya memang kemasukan 7 ya. Jadi per laga sudah pasti kemasukan 1. Jadi Barito Putra evaluasinya di lini belakangnya agar lebih diminimaliskan lagi kemasukannya untuk Barito Putra. Lalu di peringkat ke-8 ada nama PSM Makassar. Dari 6 pertandingan berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 7. Ini di sektor lini depannya masih kurang power goal ya atau minim, dan di lini belakangnya juga kemasukannya 7 ya. Jadi per laga sudah pasti kemasukan 1. Evaluasinya untuk PSM Makassar jelas di lini depannya ditingkatkan lagi, dan di lini belakangnya semoga jumlah kemasukannya juga diminimalis ya. Ini untuk PSM Makassar. Lalu di peringkat ke-7 ada nama Borneo. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 5. Jadi Borneo di lini depannya sudah cukup baik dan di lini belakangnya juga sudah cukup baik ya. Jadi evaluasinya untuk Borneo tinggal konsisten aja agar power mencetak golnya ini lebih ditinggikan lagi aja udah. Karena ini di rata-rata hanya 1 gol ya per laga. Jadi intinya untuk Borneo ini sudah tinggal konsisten aja untuk Borneo. Sudah cukup baik. Jadi itu segmen papan tengah klasemen perform Liga Indonesia, di mana di peringkat ke-7 ada Borneo, diikuti PSM, Barito Putra, Persikabo Bogor, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. Jadi apakah tim kalian ada yang berada di segmen papan tengah, dan di peringkat klasemen seperti Persebaya Surabaya ini kan di segmen papan atas ya. Jadi ini ada penurunan, dan di match di klasemen perform kemarin juga Persebaya Surabaya masih tetap di peringkat ke-12. Semoga tetap ada perform yang naik lagi untuk Persebaya Surabaya ya, karena di peringkat klasemen ini kan Persebaya Surabaya di segmen papan atas ini ya. Jadi untuk evaluasi aja. Oke, langsung kita bahas untuk di segmen papan atas data klasemen perform Liga Indonesia. Kita lihat di peringkat ke-6 ada nama Madura United. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 4. Jadi untuk Madura United di sektor lini depan dan lini belakangnya ini sudah cukup baik. Tinggal konsisten aja untuk Madura United, terutama di lini depannya semoga bisa lebih lagi ya untuk mencetak power goal. Walaupun memang Madura United di rata-rata per laga sudah pasti mencetak 1 gol, tapi tinggal dimaksimalkan lagi atau konsisten aja untuk Madura United ya, karena di 6 pertandingan terakhir ini sudah cukup baik dan masuk di segmen papan atas Madura United di klasemen performnya. Lalu di peringkat ke-5 ada nama Bayangkara. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 kemenangan, 0 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 8 gol dan kemasukan 8. Jadi kita langsung saja lihat di lini depan dari Bayangkara sudah cukup baik, tapi di lini belakangnya kemasukan 8. Jadi otomatis di evaluasinya untuk di sektor lini belakang ya Bayangkara agar diminimaliskan lagi, karena Bayangkara juga sebagai kandidat perebutan juara Liga Indonesia ya. Jadi evaluasinya di lini belakangnya. Lalu di peringkat keempat ada nama Persik Kediri. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 kemenangan dan 3 hasil imbang, belum terkalahkan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 2. Jadi evaluasinya untuk Persik Kediri sebenarnya tinggal di power mencetak golnya aja ya, karena per laga ini belum tentu mencetak 1 gol.
tapi evaluasinya untuk di sektor lini depannya aja, karena di lini belakang ini hanya kemasukan 2 ya, jadi cukup baik. Boleh dibilang ini 3 tim yang jumlah kemasukannya terkecil ya di 6 pertandingan terakhir ini Persik Kediri. Jadi evaluasinya tinggal di sektor lini depannya agar lebih lagi untuk power mencetak golnya gitu. Lalu di peringkat ketiga ada nama Arema Malang. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 3 kemenangan dan 3 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 6 gol dan kemasukan 2. Ini sama seperti Persik Kediri, perbedaannya Arema Malang mencetak golnya lebih banyak 1 ya ketimbang Persik Kediri. Jadi Arema Malang di sektor lini depannya ya sudah cukup baik dan lini belakangnya juga hanya kemasukan 2, jadi tinggal konsisten aja. Dan ya evaluasinya paling di power mencetak golnya semoga bisa lebih tajam lagi, itu aja. Tapi konsisten aja ya sudah cukup baik untuk Arema Malang ya, karena ini juga sebagai calon-calon kandidat juara Liga Indonesia ya Arema Malang. Lalu di peringkat kedua ada nama Persib Bandung. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 4 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 5 gol dan kemasukan 2. Jadi ini Persib Bandung di lini depannya juga harus ada evaluasi karena power mencetak golnya juga masih minim. Karena per laga ini belum tentu mencetak 1 gol ya. Dan di lini belakangnya Persib Bandung ini sangat baik. Dan yang tadi saya katakan bahwa Persib Bandung, Arema dan Persik Kediri merupakan jumlah kemasukan sedikit ya, tersedikit di 6 pertandingan terakhir nih 3 tim ini. Ya, jadi Persib Bandung evaluasinya di lini depannya aja atau power mencetak golnya semoga bisa ditingkatkan lagi ya untuk Persib Bandung. Lalu di peringkat pertama ada nama Bali United. Dari 6 pertandingan terakhir berhasil mencetak 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan belum terkalahkan. Berhasil mencetak 13 gol dan kemasukan 3. Jadi di lini depan dari Bali United tidak perlu dikomentari dan di lini belakangnya juga tidak perlu dikomentari. Jadi evaluasinya hanya untuk Bali United ini untuk konsisten aja, udah konsistensi aja. Karena ini sudah cukup luar biasa di lini depan dan lini belakangnya ya. Jadi ini gol terbanyak untuk di 6 pertandingan terakhir yaitu Bali United. Dan jumlah kemasukan tersedikit itu tadi Persib Bandung, Arema Malang dan Persik Kediri. Jadi ini di peringkat pertama ada Bali United, diikuti Persib Bandung, Arema, Persik Kediri, Bayangkara dan Madura United. Apakah tim kalian ada yang sedang performnya naik? Ya itu kita juga harus kawal, kita harus lihat konsistensi setiap tim yang sedang berada di performa yang terbaik. Walaupun di sini mungkin ada nama Persik Kediri, Madura United yang masih di segmen papan tengah, tapi jelas ada peningkatan ya karena masuk di segmen papan atas. Jadi kalian harus menjaga untuk konsistensi tim kalian yang berada di segmen papan atas. Itu aja pesan saya ya, konsistensi. Jadi itu yang aku bisa bagikan pada kalian bahwa berdasarkan dari data klasemen perform 6 pertandingan terakhir, bagaimana dengan tim kesayangan kalian. Semoga tim kesayangan kalian yang performnya sedang baik di segmen papan atas pertahankan konsistensi, dan di segmen papan tengah semoga ya tetap ada grafik yang naik ya, jangan turun. Dan juga yang berada di segmen papan bawah semoga bisa kembali lagi menunjukkan perform yang naik lagi ya. Jadi kita sama-sama harus mengkawal ya, karena ini data klasemen perform sangat penting sekali untuk saya sendiri untuk melihat tim-tim di Liga Indonesia ini siapakah yang ada performnya lagi bagus gitu ya, dan juga untuk calon-calon juara Liga Indonesia dan juga yang di zona degradasi ini bagaimana persaingannya, ini bisa terlihat semua di klasemen perform. Jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Terima kasih yang sudah nonton hingga akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di preview, review atau prediksi skor video selanjutnya. See you.